Yang nyari headphone sports, wireless, kemudian simple, compact, dan open ear. Nih gue kasih nih Philips TAA1708. Langsung aja kita bahas. Philips TAA1708 ini dibanderol kisaran 200 ribuan. Jadi sangat affordable untuk headphone wireless open ear. Nah, spek-spek lengkapnya kayak gini nih. Suaranya balance, ya, kapanpun dan dimanapun. Karena dia ada algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation atau AELC. Jadi dia bisa nyesuaiin treble-nya sama bass-nya. Kemudian ini udah open ear design. Jadi kalau kita pakai olahraga ini aman banget ya, apalagi olahraga outdoor, ngedengerin ambience, lingkungan, ya kayak running, cycling, naik sepeda gitu. Itu kita bisa tetap dengerin musik kita, tapi suara lingkungannya tetap jelas. Terus ini juga udah pakai mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih. Jadi suaranya itu clear banget, plus sudah ada noise reduction-nya. Sudah support IPX4 alias tahan cipratan air dan keringat. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, untuk fitur-fitur sama speknya, untuk headphone wireless terus open ear ini rasanya cukup lengkap loh. Jadi gue kasih poin 7,5. Sekarang kita langsung bahas desain sama build quality-nya. Bentuknya neckband headphone. Jadi yang ada sambungannya antara driver kiri dan kanannya. Bahannya dari plastik ABS. Kalau kita pegang itu rasanya cukup kokoh dan solid. Jauh banget dari kesan ringkih. Finishingnya warna doff, kelihatan rapih. Desainnya ya khas Philips lah ya. Jadi kayak tanpa sudut gitu, lengkung dan lingkaran semuanya. Headphone ini ada 3 bagian. Bagian housingnya yang bentuk bulat dan ada ear hooknya. Dan di bagian housingnya itu ada faceplate-nya. Dan di faceplate-nya ada aksen logam berbentuk grill. Kemudian di sebelah dalamnya itu adalah bagian sumber suaranya. Ada 2 bentuk lonjong kecil dari filter mesh atau jaring. Overall untuk housingnya ini cukup kecil, jadi bisa nempel dengan stabil di telinga kita. Kita naik di bagian atas, ada bagian baterainya agak tebal ini. Yang sebelah kanan ada tulisan Philips, yang di dalamnya ada informasi kelistrikannya. Yang sebelah kanan itu ada USB chargingnya, dan ada 3 tombol navigasinya, yaitu tombol plus, minus, dan tombol power. Bagian lainnya itu bagian neckbandnya. Di sleeve dengan tekstur seperti karet kalau musik lover rasakan ya. Bahannya elastis, bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Untuk desain sama build quality-nya ini gue suka. Build-nya bagus, solid, kemudian desainnya itu minimalis modern. Finishingnya rapi. Jadi gue cukup suka nih, gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas koneksinya. Untuk pairing awal atau koneksi awal, ini gampang banget ya. Mungkin karena udah Bluetooth 5.3 ya. Jadi gampang banget, mudah dan cepat. Begitu kita masuk ke mode pairing, itu langsung bisa kedeteksi di HP kita. Terus kalau kita mau pindah-pindah device, ini juga cepat. Sedangkan untuk latensinya nih, overall masih cukup aman. Gue pakai nonton film, tetap kerasa sinkron antara gambar dan suaranya. Main game ringan, masih cukup aman lah. Tapi kalau game yang cukup berat memang kerasa sedikit agak delay. Ya, tapi kalau musik sih aman banget pastinya ya. Overall untuk koneksinya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas fittingnya. Buat fittingnya ini cukup nyaman musik lover. Penggunaannya itu cukup mudah, tinggal gantung ke kuping aja seperti ini. Karena ada bagian sambungannya atau neckbandnya, jadi bikin di leher kita atau di kepala kita itu cukup stabil. Kemudian ada bagian ear hooknya, nah ini juga mudah untuk dipasang. Untuk yang pakai kacamata seperti gua, masih aman kok. Walaupun kadang-kadang kita mesti lepasin kacamata dulu supaya gantungannya lebih pas. Terus karena housingnya cukup kecil, jadi di kuping juga mudah dapat fittingnya. Bahkan bisa masuk ke liang kuping kita. Yang membedakan dengan desain open ear yang lain, 1708 ini fitnya enak karena nempel banget ke kuping kita. Kalau yang open ear lain itu cuma sekedar ya kayak ngegantung doang. Ini lumayan stabil dan lumayan fit di kuping. Ya mungkin karena housingnya cukup kecil ya, jadi bisa pas di kuping. Dan ini kalau dipakai olahraga memang cocok banget musik lover. Stabil, ringan, terus kalau kita pakai lama juga nggak kerasa gitu, tetap nyaman. Ini gue pakai untuk nge-gym, pakai untuk olahraga, pemanasan, ini dapat banget. Jadi nggak ada masalah sama sekali, tetap stabil di kuping dan tetap nempel. Terus musik lover, yang gue suka dari headphone neckband seperti ini, karena dia kan punya kayak sambungan tuh. Nah, kalau kita nggak pakai, bisa kita gantungin di leher, jadi kayak kalung gitu. Overall nih, untuk fittingnya aman banget, nyaman, dipakai lama juga nggak masalah, ringan banget. Karena itu gue kasih poin 8 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain mic-nya. Musik lover bisa dengerin sampel suara dari mic-nya. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari wireless sports headphone Philips TAA1708. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung.
Ini adalah rekaman mic wireless sports headphone Philips TAA1708. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Kualitas mic-nya itu cukup baik, arah suaranya mid-centric, cukup jelas, stabil, terus noise reduction-nya juga itu bekerja dengan baik. Suara ambience atau suara-suara dari luar itu bisa direduce, bahkan bisa dihilangkan. Karena itu gue kasih poin 7 untuk kualitas mic-nya. Sekarang kita langsung bahas sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya Music Lover, arahnya surprisingly ini lumayan balance dan natural loh. Jarang-jarang ada open ear headphone yang punya kualitas seperti ini, apalagi yang untuk sports. Ya mungkin karena fittingnya nempel di kuping dengan bagus, jadi suaranya itu enak banget sih. Bassnya, ini bassnya memang bukan yang gede banget sih, tapi menurut gua ini udah proper banget. Cukup deep, cukup tebel, cukup berbody, dan lumayan cepet. Sedangkan bagian mid-nya cukup di tengah, gue dengerin vokal, jelas, clear. Treble-nya open, airy, ya crisp, yang nggak ada rasa mendem sama sekali lah. Pokoknya ini enak banget treble-nya. Sedangkan untuk teknis suaranya, buat kelas 200 ribuan nih Music Lover, dan headphone open ear untuk sports ya wireless pula, menurut gue ini luar biasa loh. Ini termasuk enak banget dan termasuk bagus banget untuk kualitas teknis suaranya. Detailnya dapet, micro detail gue masih bisa dengar. Terus clarity oke, dapet banget. Resolusi tetap bagus ya, tekstur suaranya semua kedengaran dengan baik. Soundstage-nya semuanya presisi, arahnya semua sesuai. 3D imaging ya, karena ini kan open ear ya, jadi kerasa luas, lega gitu Music Lover. Terus separasinya gue juga suka, kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk dan jelas semuanya. Untuk kualitas suaranya, untuk open ear headphone wireless buat sports ini agak istimewa sih menurut gue kasih poin 8,5. Pendapat akhir gue Music Lover, gue udah nyobain beberapa headphone open ear ataupun TWS open ear yang buat sports ya. Beberapa kali kita juga sempat review, dan rata-rata itu suaranya ya mungkin karena sekedar untuk bisa dipakai untuk olahraga, jadi mereka nggak terlalu fokus sama suara. Yang penting ambience luar bisa kedengeran. Tapi yang Philips TAA1708 ini untuk kelas 200 ribuan apalagi ya, ini suaranya istimewa loh. Cukup natural, balance, bassnya juga masih dapat, vokalnya oke, treble-nya open, kualitas suaranya bagus Music Lover. Fittingnya enak, nyaman, build-nya juga bagus. Dan yang close deal-nya ya harganya nggak terlalu mahal, ya kisaran 200 ribuan. Jadi menurut gua untuk Music Lover yang mau mencoba untuk masuk ke headphone, earphone olahraga yang open ear apalagi yang bisa masih kedengeran ambience-nya, rasanya ini bisa dicoba deh. Ya, tapi kan itu pendapat gue sih. Paling bagus Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.